Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Nurul Iza dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 20116856. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah artikel guna untuk memenuhi tugas ilmu pengetahuan Islam yang diampu oleh Bapak Agus Halim Hamidi, MPDI. Artikel yang saya ulas berjudul Keseimbangan Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak. Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedua orang tuanya. Untuk itu, orang tua berkewajiban menjaga dan mendidik anaknya supaya selamat dunia dan akhirat. Bahkan, keselamatan kehidupan keluarga juga merupakan tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua pasti menginginkan keberhasilan dalam pendidikan anak-anaknya. Keberhasilan dalam mendidik tentunya tidak akan dapat terwujud tanpa adanya usaha keras dan peran dari orang tua itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya tiada manusia lahir dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa orang tua mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan karakter anak serta memberikan pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikannya. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai potensi untuk menerima kebaikan atau keburukan, termasuk yang terjadi pada anak-anak. Ajaran Islam harus dikenalkan dengan diajarkan sejak dini kepada anak, karena Islam adalah sumber nilai yang paling utama, petunjuk dan pedoman hidup yang paling sempurna, menjelaskan prinsip-prinsip yang benar dan yang salah, halal dan haram, wajib dan sunnah, makruh, mubah, dan sebagainya. Maka, artikel ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita, khususnya para orang tua, akan pentingnya membangun kesadaran untuk menciptakan keseimbangan peran-peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. Bahkan, bukan sebatas pada pembentukan karakter, akan tetapi lebih mendasar lagi sampai pada penanaman keyakinan atau akidah yang sahih. Tujuan dari pembentukan karakter. Karakter di sini berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi, orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif atau akhlak yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara akhlak dan karakter atau budi pekerti. Keduanya bisa dikatakan sama, kendati pun tidak dimungkiri ada sebagian pemikir yang tidak sependapat dengan mempersamakan keduanya. Pemaparan pandangan tokoh-tokoh itu menunjukkan bahwa pendidikan memiliki tujuan pokok yang disepakati di setiap zaman, pada setiap kawasan, dan dalam semua pikiran. Dengan bahasa sederhana, tujuan yang disepakati itu adalah merubah manusia menjadi baik, matang dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Begitupun juga pada pendidikan. Tujuan pendidikan melalui pembentukan karakter pada anak perlu diarahkan kepada pematangan kejiwaan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan melalui proses demi proses sesuai perkembangan dan pertumbuhan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama ialah beribadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempurnaan insani yang tujuannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Al-Abarrashi merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna dengan menanamkan keutamaan atau fadilah, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan suatu kehidupan yang suci, seluruhnya ikhlas dan jujur. Begitu juga pendapat dengan El-Mulyasa. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia secara utuh, terpadu, dan seimbang.
Maka, pendidikan dan pembentukan karakter anak diharapkan meyakini Islam sebagai pedoman hidup, melaksanakan nilai-nilai kebaikan, menjauhi hal-hal yang dilarang agama, mampu hidup secara mandiri, meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter atau akhlak mulia dalam perilaku sehari-hari. Untuk peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. Dalam upaya membentukkan generasi yang memiliki kualitas iman dan takwa serta akhlak yang terpuji, pendidikan karakter atau pendidikan akhlak sejak dini mutlak dibutuhkan. Sebab, seorang anak adalah generasi yang akan hidup di masa yang akan datang. Hitam dan putihnya generasi yang akan datang sangat ditentukan oleh kegigihan para orang tua dalam menanamkan karakter serta nilai-nilai atau ajaran agama yang benar. Peran dan kewajiban orang tua terhadap anaknya begitu banyak, maka disimpulkan menjadi 3 bagian. Salah satunya, kewajiban memberi nafkah yang halal. Yang kedua, kewajiban memimpin. Yang ketiga, kewajiban mendidik. Untuk yang nomor 3, kewajiban mendidik, ada beberapa macam yang wajib dididik. Salah satunya, mengajarkan akidah yang benar. Yang kedua, menanamkan dan mengajarkan rukun iman. Yang ketiga, mendidik dengan keteladanan. Yang keempat, memilihkan lingkungan dan teman pergaulan yang baik bagi mereka. Yang kelima, dialog dan diskusi. Yang keenam, membiasakan hal-hal yang baik. Yang ketujuh, memberikan sanksi dan hukuman. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Kesimpulannya adalah, karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi, manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah membinatang. Manusia yang berkarakter kuat dan baik, mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Maka, institusi keluarga dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk menanamkan dan membentukkannya dengan pola asuh secara maksimal. Hal ini memberikan kebebasan kepada kita untuk membentuk dan mengembangkannya. Bila kita membentukkannya ke arah yang menjadi baik, namun bila tidak dibentuk dan dikembangkan ke arah yang baik, maka jiwa atau karakter tersebut menjadi karakter yang buruk. Jadi, pembentukan dan pengembangan karakter tersebut sangat tergantung pada optimalisasi peran orang tua atau pendidik dalam membentuk dan mengarahkannya, baik melalui pendidikan maupun penciptaan lingkungan yang baik, kondusif, dan islami. Maka dalam hal ini, kedua orang tua atau pendidik perlu secara maksimal memberikan contoh kognitif atau keteladanan dengan perilaku yang positif, penuh perhatian, kasih sayang, dan pembiasaan yang baik khususnya dalam menanamkan nilai-nilai keislaman. Optimalisasi peran orang tua dalam pembentukan karakter anak diharapkan mampu mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ulasan artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.